Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, tanggal 5 Juli, saya akan menjawab request teman-teman dari grup Vibo Princess. Sebelum itu, yuk teman-teman kita like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Yuk, kita lihat request yang pertama adalah dari Tebik, Tower Bersama. Tebik ini teman-teman kalau kita lihat dari tahun 2019 dia bergerak seperti ini, makin lama makin menurun. Jadi kalau kita baca dari tahun 2019 trennya masih menurun ya teman-teman. Nah sekarang si Tebik ini dia itu sedang berhadapan dengan area resisten jangka panjangnya nih ya, kita lihat di dekat seperti ini. Nah, kalau teman-teman baca, kalau teman-teman lihat nih di grafik, waktu awal tahun 2020 harga dia itu sekitar 1230-an. Sekarang harganya 1125. Berarti Tebik ini udah naik banyak loh waktu dari turun dalam kemarin. Dari 700-an udah naik sampai 1100-an sekarang di sini. Gitu. Berarti tahan banting juga saham ini ya. Sekarang dia menghadapi area ini di area 1125. Itu area resisten dia. Ibarat pelari ini adalah tantangannya. Misalnya lari paling jauh 21 kilo. Nah, ini lari terjauh dia nih dari sejak mulai penurunan kemarin di bulan Maret sampai sekarang. Lari paling jauh di sini. Jadi ketika sampai di area itu lagi perlu istirahat berkali-kali ya. Di sini sampai area itu mundur. Sampai area itu mundur sama aja kayak pelari. Kalau misalnya biasanya 5 kilo, mau tembusin lebih dari 5 kilo, dia perlu latihan berkali-kali membangun staminanya untuk naik lagi ke 10. Nah, sama Tebik ini sekarang lagi mentok di area resistennya. Dia perlu narik napas dulu, dia perlu banyak latihan untuk dia bisa menjebol area resisten dia. Ya, kekuatan yang terakhir itu ada di area itu, di area 1200-an. Nah, Tebik kelihatannya seperti ini. Kalau misalnya si Tebik masih mau ambil nafas, Tebik itu akan ambil nafas ke area 1060 dulu sampai ke 1000. Ya, kira-kira seperti gitu untuk si Tebik. Kita lanjut berikutnya ke saham Sri Rejeki Isman. Kalau ingat Sril ini, saya jadi ingat bapak-bapak yang waktu itu lagi jalan kaki di Ancol. Kebetulan saya berjalan di belakang mereka dan mereka sempat ngobrolin saham ini. Waktu itu harganya di 300-an ya, tahun lalu. Sril ini kalau kita lihat teman-teman dari tahun 2019 ya, gerakannya tuh dari 300 di sini. Dari 300-an terus turun sampai ke 100, terendahnya itu sampai ke 112 ya. Ini kalau pelari, kalau kemarin saya jadi ingat lari di Volcanoran, ini turunnya kayak gini. Kalau turun mah enak, kalau lari enak turun, tapi kalau harga lagi turun merana ya, apalagi kalau punya barang. Nah, trennya itu, Sril itu dari sini nih, dari Juli sampai kemarin ini masih terbaca turun. Nah, tapi kalau kita lihat nih teman-teman, dari Maret sampai sekarang dia mulai perlahan-lahan nanjak. Kalau kelihatannya, kalau dilihat nih, Sril ini masih bisa punya tenaga jangka pendek untuk mencoba menjajaki level 215-an ya. Di sini sampai maksimal mungkin ke 225. Sril terlihatnya seperti itu. Nah, Sril ini ambil nafas terdekat itu akan, mungkin kalau dia ambil nafas dia akan tes ke 176-an. Itu untuk Sril ya. Kita lanjut lagi sekarang ke Bank BRI. Bank BRI.
Bank BRI ini sebelum turun dalam kemarin, dia itu ada di level 4 ribuan, lalu turun terdalam sampai ke 2160. Lalu saat ini dia ada di level 3050. Nah, teman-teman kalau ngelihat pergerakannya nih, dari 9 Juni sampai sekarang, dia itu bergeraknya nggak kemana-mana. Kalau ada nama tren yang baru untuk menggambarkan gerakan seperti ini, itu adalah kangguru tren. Kangguru itu kalau lompat kan gerakannya di situ-situ aja. Ya, jadi si BBRI ini gerakannya kayak gini, di situ-situ aja, ya. Naik enggak, turun enggak, tapi makin lama makin menipis di area ini. Nih, saya perbesar, ya. Tuh, saya mengukurnya pakai apa? Area-area lompatan si kangguru itu mengukurnya pakai Fibonacci tentunya. Tools favorit saya dalam menganalisa. Areanya mana sih area lompatan si kangguru ini? Dia itu lompat-lompat di area 2920 sampai ke 3140, ya. Makin lama makin tipis. Lompatnya makin lama udah nggak kuat, makin tinggi. Jadi lompatannya makin tipis. Nah, kalau kayak gini skenario-nya, dia bisa lompat ke sini lebih tinggi, tes 3400, atau ke sini ke 2740. Tentunya kita berharap BBRI tembusnya ke sini dong ya. Tapi kalau sampai tembus ke sini, ya teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Itu ya untuk si BBRI. Tren jangka pendeknya dari sejak Mei sampai sekarang sih masih terbaca uptrend. Cuma sejak Jun, selama Jun ini lagi kangguru dia. Oke, yuk kita lanjut berikutnya ke Indosat. Indosat ini sama nih ceritanya kayak si pelari di tebing. Dia itu sedang menghadapi resistennya. Jadi larinya udah jauh banget, capek, jadi lagi ambil nafas. Nah, dia itu lagi mau mencoba lagi untuk bisa nggak ya aku ngelewatin nih level 2500, bisa nggak ya gitu. Aku udah ambil napas kok sampai 2260, aku pengen nih tembusin lagi ke 2450 deh, atau 2500 sampai 2550. Itu yang bisa kebaca dari ISAT. Lihat loh, dia larinya udah nanjaknya udah cukup panjang, ambil nafas, lari lagi, sekarang lagi ambil nafas. Nah, tentu kalau teman yang punya saham ISAT ini pengen banget dia lanjut lari, ya. Semoga bisa nih dia berhasil untuk tos dulu di checkpoint di sini 2450 sampai 2550. Tapi kalau sampai dia istirahat, kamu tahu dia istirahat ada di level 2260 sampai 2220. Gitu ya untuk si ISAT. Lanjutnya kita lihat ITMG. Ini udah kali ketiga nih, minggu ketiga si ITMG ditanyain sama teman-teman. Ceritanya masih tetap sama teman-teman ya. Tuh kalau kamu lihat, ih turunannya asik. Kalau pelari ketemu turunan mah asik. Karena apa? Karena pakai tenaga. Kita tinggal ngikutin aja jalan, tinggal tahan dengkul yang kuat, ikutin deh larinya, pace-nya jadi tambah cepet. Tapi tidak begitu kalau misalnya kamu sudah punya saham yang lagi begini. Sakitnya tuh di sini loh kalau ngelihat saham kayak gini. Ya nggak sih? Nah, kita lihat nih ITMG. Dari tahun 2018 harganya di 32 ribuan loh. Sekarang 7.300. Gila ya, diskonnya banyak banget ya. Nah teman-teman harus bisa paham lah ya kira-kira kalau misal ITMG kayak gini ada turunan, nanjak dikit lanjut turun lagi. Kenapa? Karena lihat aja tuh gunungnya, wah dalam banget turunnya ya. Jadi kalau lagi kayak gini kita kudu paham kalau dia ada naik dikit, wajar kalau dia turun lagi. Kenapa? Karena gini, gunungnya ini masih, kamu kalau lihat garis yang
biru ini kan kayak puncak gunung nih, sampai puncak terus turunan. Nah, dia belum balik lagi naik. Liatin aja garis yang biru ini ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, zoom. Si ITMG itu kemarin itu turun sampai low-nya di 5.650. Tuh di situ. Terus mulai naik 8.000, dari 5.000 ke 8.000 lumayan. Terus dia koreksi lagi ke 6.000, naik lagi ke 9.000. Sekarang dia terendah sampai kemarin 7.000. Jadi kalau misalnya dia naik lagi, ya kira-kira jangan marahin dia kalau misalnya dia ambil nafas dulu ya. Sekarang saya ukur nih teman-teman, saya mau ukur nih pakai Fibonacci. Gimana sih kalau misalnya si ITMG ini dia mau kira-kira kalau mau naik mencoba di halte berapa sih? Kalau lagi pelari itu kira-kira di kilometer berapa sih? Ya, pertama si ITMG ini akan coba terdekatnya kalau dia memiliki tenaga untuk lari, besok dia akan coba di level 7.600, 7.900. Kira-kira di situ dulu. Kita lihat tenaganya kuat nggak nih si ITMG ini ya. Terdekatnya itu dulu ya, satu demi satu kayak gini. Naik sedikit, ambil napas dulu. Kayak pelari baru, lagi udah nggak, napas udah nggak putus, coba lari. Ngap, jalan lagi. Kayak gitu, it's okay. Ya, harus lebih pengertian sedikit untuk saham-saham yang gerakannya seperti ini. Ya, kalau misalnya si ITMG sampai lelah lagi, besok dia napasnya putus lagi, kira-kira paling aman dia itu tesnya sampai mana? Sampai 7.100 deh. Kalau dia capeknya kebangetan, ya ilah ITMG, masa baru lari dikit capek. Mau istirahat lagi, ya istirahatnya di 6.875. Kira-kira gitu ya buat si ITMG. Lanjutnya kita lihat si PTPP. PTPP ini dikit-dikit pelan-pelan dia lari, tambah lama tambah tinggi loh. Kamu lihat tuh, udah daki gunung nih, baru naik 2 hari, lari 2 hari, istirahat 3 hari, lari lagi 3 hari, 4 hari, istirahat nggak apa-apa. Tapi larinya makin lama makin jauh si ITMG ini. Tuh, ya. Pelan-pelan is okay. Slowly but sure. Nah, lari 2 hari, istirahat 4 hari. Lari 4 hari, istirahat 3 hari. It's okay. Nah, ini capek nih dia nih. Nah, mulai naik. Sekarang, posisi kemarin Jumat, si ITMG lagi mau ngetes. Gue bisa nggak ya ngelewatin checkpoint di 1.005. Walaupun sampai 1.005 ngap juga dia, mulai jalan juga ya. Kalau misalnya besok si PTPP ini masih lelah, perlu jalan kaki dulu, kayaknya dia sambil narik nafas, dia akan jalan kaki ke checkpoint 880 ya. 880, hopefully habis dari 880 dia punya tenaga, lari lagi sampai ke 1.005 lagi tentunya. Habis itu dia tes ke 1.125. Kalau saya bilang PTPP, kamu bisa loh lari sampai ke 12.45. Bisa. Mudah-mudahan dia bisa. Tapi kalau dia perlu untuk tarik napas dulu sampai ke 730, ya kira-kira begitu ya. Maklum dia nanjaknya udah lumayan lama. Oke, kita lihat berikutnya saham Bull. Saya suka dipanggil Bull, Bu Lindali. Ada tuh teman-teman yang dulu kalau manggil Bull. Oke, Bull ini area saya mau ukur pakai Fibonacci. Ini area apa sih? Kenapa sih kamu di situ kok mundur cantik? Oh, ada area apa di situ? Oke, ternyata Bull ini juga sama nih, diem-diem cuman dia tenaganya kencang. Larinya dikit-dikit, istirahat banyak. Lari nanjak dikit-dikit, istirahat nih. Nah, kemarin
dia udah nyampe ya ke area sini, ke 334-nya. Tuh, udah sampai di sini. Lelah dia. Ini kan checkpoint nih yang diukur sama Fibonacci. Ya, sampai di sini dia lelah. Oke, lelah. 1, 2, 3, 4, 5 hari dia ambil nafas. Ya. Maklum lah ya, kemarin naiknya udah panjang banget, sekarang dia ambil nafas. Nah, kira-kira kalau dia masih mau rebahan, mengumpulkan kekuatannya kembali, dia mungkin akan rebahan dan istirahat di 290. Atau kalau masih capek banget, dia akan tes ke 250. Hopefully habis itu dia bisa nanjak lebih tinggi lagi. Ya, itu untuk bull. Berikutnya kita lihat Bank Bukopin. Bank Bukopin ini juga naik loh, dari dia turun dalam gini tiba-tiba ya semua mulai beranjak untuk naik. Naik, istirahat, naik, istirahat, dan dia ini memang sedang tes. Itu dia. Kekuatan jangka panjangnya dia itu ada di level 197-an nih untuk si BBKP. 200 sampai 197 ya. Maklum pelari baru bisa berlari sampai situ. Jadi dia perlu latihan lagi, perlu membangun kekuatan lagi untuk bisa lewat di area itu ya. Kalau si BBKP bisa lewat di area 200-an, dia akan tes kekuatannya di area 230. Tapi kalau dia perlu istirahat, perlu rebahan, memijit kaki dan betisnya, mungkin dia akan rebahan sampai di 175 ya, maksimum 153 deh gitu. Itu untuk BBKP. Lanjutnya kita lihat Bank BNI. BNI ini sama nih ceritanya sama teman-teman yang lain, sama BRI juga, lagi kangguru, lagi di situ-situ aja ya, lagi di situ-situ aja selama bulan Juni ini. Nah, sama. Kalau misalnya dia sanggup, istirahatnya udah cukup, dia akan tes 4.860 sampai 5.000. Terjauh nih, terdekat di sini nih 5.500. Keren BNI. Tapi kalau dia masih ingin beristirahat, dia akan tes di sini di level 4.120. Nah, di posisi saat ini kita belum melihat ya, dia masih 50-50 mau ke atas atau mau ke bawah. Untuk kamu yang punya BNI, tentunya kamu berharap ayo dong BNI lari lagi gitu ya. Tapi kalau yang belum punya, boleh nawar-nawar, atau kalau nanti dia udah mau lari, kamu bisa ikutan. Itu ya untuk BNI. Oke, kita lihat request selanjutnya Bank BJBR. Oke, Bank BJBR ini kita lihat dulu yuk jangka panjangnya, fotonya kayak apa sih. Tuh, Bank BJBR naik tertinggi itu sampai di 3.400-an ya kemarin itu. Coba saya lihat ya, sampai di level 3.400-an. Kemudian dia turun sampai kemarin terendah ada di 600-an. Wow, banyak banget ya. Nah, teman-teman kudu paham kalau lagi turunan kayak gini nih, tuh ya. Jadi kalau dia habis meluncur turun, itu untuk nanjak capek bray ya. Saya kemarin lari di Jogja, lagi turunan sih seneng, tapi begitu naik perlu perjuangan, tarik napas, jalan sedikit, tarik napas, jalan sedikit. Nah kayak gitu ya kan, di sini juga ada tenaga waktu kita lari kencang turun, begitu dia berbalik naik, nah itu tantangannya. Nah si BJBR ini kita lihat nih ya, dari bulan Maret kemarin dia coba untuk mendaki, tapi masih lelah. Coba lagi mendaki, lelah lagi. Kemarin dia naik, tenaganya kenceng, lari dia. Ya, larinya 10,46%. Tuh, keren ya BJBR ya. Lari. Kira-kira kalau si BJBR besok lanjut larinya, tenaganya masih segede gaban, dia akan tes terdekat ke
level 890. Kalau habis itu dia tarik napas dulu, mungkin tarik napasnya di level 800-an sampai ke 770-an masih wajar sih ya. Go BJBR, kamu pasti bisa. Saham berikutnya UNTR. Nah, Unilever ini juga semua berlari loh sejak turun dalam kemarin, berlari sampai ke level 19.175, lalu istirahat lama. Coba lari lagi, istirahat lagi. Nah, saya coba gambarin nih. Sama nih, dia ini lagi kangguru, lagi sideways ya, terjepit di level 16.225 sampai 17.575. Nah, kayak gitu. Terdekat nih kalau si United Tractor Test, dia tes ke level-level ini dulu ya. Terjauh kalau dia berhasil melewati level ini, dia akan tes kekuatan selanjutnya. Sanggupkah aku berlari sampai 18.125 sampai 18.900 ya. Area rebahan istirahat di 16.000 ya, di sini gitu. Oke, lanjut. Berikutnya ada Adaro. Ada Adaro. Nah, Adaro ini kita lihat trennya. Oh, Adaro ini sejak Desember downtrend, turun, meluncur, turun. Nah, tapi mulai di bulan Mei dia mulai mencoba untuk kembali mendaki. Tapi ya sejak April ini di sini dia coba mendaki melewati level 1225, belum sanggup. Jadi kumpulkan kekuatan, tes lagi, belum sanggup lagi. Nah, sekarang si Adaro ini dia ini lagi ambil nafas ya. Area-area dia ambil nafasnya itu ada di 990, di sini 1030 sampai 990. Nih ya. Kalau sampai di sini aja dia masih lelah dan masih mau rebahan lagi, dia akan tes ke sini ke 870 ya. Tapi kalau dia menguat, dia akan tes ke 1165 sampai 1225. Itu untuk Adaro. Berikutnya kita lihat Breeze. Breeze ini juga keren larinya. Dari Maret dia lari. Wah, lari istirahat. Lari istirahat bentar, naik terus sampai sekarang lelah. Dari 190 sampai 300 lelah dia. Jadi sejak bulan Juni ini dia sideways, kangguru trend ya, si Breeze. Nah, kemarin Breeze ini larinya menguat 3,92%. Kayaknya dia udah cukup nih. Kayaknya si Breeze ini udah cukup. Kayaknya dia udah menemukan kekuatannya lagi untuk berlari. Terdekat si Breeze ini akan coba di level 328 dan 360. Mungkin sampai di situ, mungkin aja dia lelah, tapi kita lihat aja gimana kekuatan lari Breeze. Kalau Breeze sampai capek, dia akan tes 292 dan 274. Gitu. Itu untuk Breeze. Terakhir, karena udah kepanjangan nih ceritanya nih. Sebenarnya masih pengen cerita. Supaya saya cerita BBTN. BBTN ini lagi mencoba untuk mendaki-daki ke gunung ya, si BBTN ya. Terdekatnya ini BBTN mungkin istirahat di level 1185 sampai ke 1080. Kalau dia berlari dia akan tes ke 1330 sampai 1470. Satu lagi deh. Inco ya. Inco ini juga udah dari Mei sampai Juni ini dia belum mampu
untuk melewati ini nih, tembok di 3000-an ya. Dia udah coba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dia udah ambil nafas, coba lari, ambil nafas, coba lari. Nah, Inko ini lagi ngambil nafas, kelihatannya di sini ya. Di level istirahatnya dia itu ada di 2760 sampai 2800. Inko tuh lagi mencoba untuk sekarang terdekat ini, dia lagi mencoba untuk tes di 3000-an ya, 3000 sampai 3100. Kelihatannya ceritanya seperti itu dulu untuk Inko ya. Satu lagi deh. Ya, satu lagi Krakatau Steel. Krakatau Steel ini kita lihat dulu ya trennya. Tuh, teman-teman, trennya tuh. Wow. Gunungnya tinggi ya, waktu naik, waktu turun, wow. Lihat, dari segini sekitar berapa nih? 900, turun dong, dia sampai 100. Tuh, lihat puncak gunungnya dan lembah, ya, tuh. Nah, sekarang si Krakatau ini, Gunung Krakatau, ya. Dia dari 122 mulai naik perlahan-lahan. Nah, sampai di sini, ya, biasa dong, aku harus ukur pakai Fibonacci. Sampai di level 302 bulan lah, Bray. Wajar lah ya, lari segitu panjang dari 100 sampai 300, dia lelah. Tuh. Lelah, dari Jun, lelah dia. Ini kalau digambarin nih, kalau pakai bahasanya, analisa teknikal, dia sedang membentuk flag, dia membentuk triangle kayak gitu deh. Nah, apakah dia sudah siap untuk berlari lagi? Kalau berlari dia akan tes ke 320 lagi. Ya dong, itu kan level kemarin dia terkuat. Oke? Tapi kalau dia masih kepingin rebahan, dia akan rebahan di area 260-an ya, 270 sampai 260-an. Satu lagi yang terakhir. Oke. Gudang garam. Oke, gudang garam. Wah, udah ceritanya kepanjangan nanti. Gini aja deh, si gudang garam ini, tuh bayangin loh, ribet, ntar pala pusing. Tapi kalau Fibonacci bisa ngukur di sini area-area yang kamu harus kabur, gitu ya. Nah, si gudang garam itu kemarin dari 90 ribuan turun dong sampai 33 ribu. Aduh, lemes dong. Yang kalau punya di sini, iya. Lemes banget. Tapi kalau yang belum punya, asik dong ya. Nih, dari 30 ribuan sekarang dia naik tuh kemarin kan sampai ke 53 ribu. Banyak naiknya. Wajar dia istirahat dulu. Nah, masalahnya sekarang nih dia nih lagi rebahan juga. Lagi ambil nafas juga, lagi sideways di sini. Tuh. Ya, di sini. Nah, si gudang garam ini kalau misalnya dia menguat, dia akan tes ke terdekat 48200 dan 50700. Itu dulu tuh untuk si gudang garam. Tapi kalau sampai dia kembali melemah, dia akan tes 44.850. Itu untuk gudang garam ya. Cerita panjangnya seperti ini. Nanti deh di video berikut kita akan bahas lagi ya. Oke teman-teman, ini dulu stock storytelling untuk minggu ini. Semoga teman-teman bermanfaat ya, cerita saham, analisa saham minggu ini. Semangat selalu, tetap sehat, sampai ketemu minggu berikutnya. Bye!